Konbanwa minasang, selamat malam semuanya. Kali ini saya bertemu dengan Mas Adi. Dia adalah Daisenpai, Daisenpai Kensuse di wilayah Tokyo. Halo guys, masih bersama Mas Suparman Dake di channelnya Suparman Dake. Kenalkan, nama saya Adi Biarto, bisa dipanggil Adi Des. Salah satu teman Mas Suparman, ini dulu teman lama bersemi kembali, tapi di endingnya saya mau balik ke Indonesia. Siapa saya? Nanti bisa kalian cari Kepoin di channelnya di channelku ya. Dan beliau ini adalah ke Jepang udah ketiga atau keempat kali ya, ketiga kalinya. Dan kalau ingin tahu tentang beliau, silahkan dikepoin di channelnya ya. Besok dia akan pulang. Nah, untuk itu kita tanya kesan-kesannya selama di Jepang dan nasihat apa untuk para yang ke Jepang ya Mas. Untuk para pemula yang ingin pergi ke Jepang atau yang sudah pergi ke Jepang. Oke, untuk para pemula yang pengen ke Jepang, untuk teman-teman untuk jalur lewat Kinujise atau Kensuse, kalian bisa pantau di situsnya BNP2TKI ataupun di apa namanya di IMM Jepang, itu lewat programnya dalam negeri. Kalau yang swasta banyak sekali lewat LPK, tapi kalian harus selektif melihat LPK yang selama ini benar-benar bisa menjalankan prosedurnya sesuai dengan kesepakatan, karena banyak LPK juga yang bohong di awal, bayar dulu dan kalau itu bohong. Nah, itu kalian bisa share dari teman Anda, tetangga, lingkungan ataupun di medsos. Untuk pesan saya, tetap jaga kesehatan, selalu belajar bahasa Jepang. Yang ketiga itu harus dengan kesabaran, karena proses itu tidak semudah membalikkan tangan. Pasti ada proses pengendalaan visa, semuanya itu pasti ada. Untuk yang masih bertahan Kensuse ataupun yang lainnya di sini, kalian tetap harus bertahan sesuai dengan kontrak kerja kalian. Seberat apapun pekerjaan kalian, pasti ada kenikmatan di baliknya. Karena ujian pasti ada titik di mana orang akan menyerah. Ada juga titik di mana orang harus melihat mimpinya ke depan, mirainya itu apa. Mungkin dari saya seperti itu, Mas. Oh, ini agak berisik karena ini di stasiun ya. Ini di stasiun agak berisik. Jadi saya ingin menambahkan ya, bagi untuk yang pemula yang ingin pergi ke Jepang ya, belajar dulu bahasanya ya, dan ikuti prosesnya walaupun berat, tapi harus tetap semangat. Dan bagi yang sudah di Jepang, misalnya udah jadi Kensuse, kerjanya yang baik, yang benar, tunaikan tugasnya dengan sampai selesai, supaya nanti kalau misalnya sudah selesai, kalau bosnya Anda berkesan, kemungkinan Anda juga akan bisa kembali lagi ke Jepang dengan perpanjang kontrak dengan macam-macam visa ya. Sekarang apalagi ada visa Tokutegino. Jadi semuanya itu yang penting tergantung pada nilai kita jual untuk di perusahaan. Nah, pesan saya ada dua. Itu motivasi saya untuk kalian yang mau kesini itu double G. Apa double G? G yang pertama adalah gamang. Gamang itu sabar. Apapun usaha kalian, semangat apapun kalian, tapi kalau Anda pertama tidak sabar, akan sia-sia. Yang kedua, G yang kedua itu adalah gambate. Gambate itu ya kayak orang mau bikin samurai. Orang Jepang kalau bikin samurai, dia harus ditempa, dicari bahannya dulu. Pasti di situ jadi sesuatu yang bermakna, jadi sesuatu yang bermanfaat. Ya seperti itu, kalau kita di Jepang harus punya double G, sabar dan semangat. Kuncinya itu saja. Kalau kita bisa dalam proses itu, yakin semuanya pasti bisa dilaluinya. Jangan berpikir di Jepang itu semuanya dikerjakan dengan robot, enggak juga. Semua dikerjakan dengan manusia, dengan SDM kita, dengan cara kita. Bagaimana cara kita bekerja itu ada dua, kerja keras dan kerja cerdas. Intinya apa yang kita pelajari hari ini harus tumbuh, growing up ke atas terus, jangan sampai stagnan. Orang Jepang nggak mungkin seneng kalau pekerjaannya cuma itu aja, harus tahu levelnya sampai gimana, harus naik ke atas. Mungkin dari saya seperti itu, harus semangat.
karena banyak sekali ya Kensuke itu kalau udah tahun ketiga itu biasanya udahlah males, saya udah capek di sini, pengennya pulang, terus udah nggak mau ke sini lagi, nggak mau ke Jepang lagi. Tapi nyatanya biasanya kalau Kensuke itu yang setelah pulang itu berapa bulan atau berapa tahun itu biasanya cari-cari agen supaya bisa masuk ke Jepang lagi atau ke mana lagi. Jadi ya kalau yang Kensuke yang masih di Jepang ya usahakan menyelesaikan tugas dengan baik agar bos kita terkesan supaya kita bisa ke Jepang lagi. Ya itu pesan saya. Jangan lupa ya kepoin YouTube channelku ya. Oh ya, nanti ini kan dalam rangka COVID-19 ini kan prosedur pulang ke Indonesia itu bisa dilihat prosedurnya bagaimana, nanti akan diupload di channelnya Mas Adi Budiarto. Nanti linknya ada di deskripsi, dan beliau juga punya channel YouTube tentang kehidupan di Jepang, dan silahkan ikuti lah channelnya di bawah deskripsi ya. Atau bisa ke Instagramku Adi Budiarto 103, bisa dikepoin di sana. Oke, terima kasih. Bye.